Ya, kalian tetap sehat. Jangan lupa di masa pandemi COVID seperti ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi tentunya. Tapi tidak harus mahal. Yang terpenting sehat itu dulu. Anak-anak jangan lupa juga mengisi daftar absen dulu ya sambil kalian mengisi daftar hadir. Yang pertama mungkin Irwan. Hadir Irwan? Irwan hadir? Hadir, Bu. Kemudian Juli. Juli hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kemudian Heri. Mbak Heri hadir? Hadir. Ya, kemudian Rofi. Nggih, Bu hadir. Muhammad Jamiluddin. Ini anak ya, yang paling ganteng ini. Iya, Bu, siswa hadir, Bu Guru. Ya, baik. Kemudian Mbak Mira. Kemudian dilanjut dengan Mario. Hadir, Mariono, panggilan. Ya, kemudian dilanjut dengan Nani. Ada yang belum Ibu panggil? Saya, Bu, belum. Iya, Ica aja. Dengan suaranya yang begitu imut. Mbak Ica, sudah hadir ya? Hadir. Karena Ibu lihat di sini semuanya sudah hadir, maka mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa. Coba Ketua kelas untuk memimpin doanya, Ibu tampilkan di sini doa mohon maaf bagi yang beragama lain. Kita berdoa dalam hati saja kalau begitu. Irwan, silakan. Irwan atau Jamil ya ini waktunya ya, mohon maaf. Ibu lupa. Jamil atau Irwan ya? Oh, Jamil. Kepada Jamil mau minta tolong untuk dipimpin berdoanya. Siap, Bu Guru yang cantik. Wahai teman-teman, silakan tundukkan kepala, angkat tangan masing-masing. Kita berdoa sebelum mulai pembelajaran agar apa yang disampaikan oleh Bu Guru kita pada kesempatan ini kita dapat ilmunya, dapat berkahnya. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, teman-temanku. Silakan tundukkan kepala seraya berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Bu Guru, saya serahkan. Terima kasih Jamil. Anak-anak, harapan saya ketika kalian berdoa, kalian bersungguh-sungguh karena yang kita hadapi itu adalah Sang Pencipta kita. Jadi apa yang ada di dalam hati kalian, niat kalian itu pasti akan dicatat oleh Allah. Harapan saya semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin, Ya. Bu Guru. Anak-anak, coba diperhatikan gambar pada layar. Semuanya udah masuk pada Zoom ya ini ya. Kalau saya lihat sudah semuanya ini. Di sini tampak gambar apa kira-kira? Semuanya diperhatikan. Gambar apa kira-kira yang Saya Bu Guru. Oh ya, ini Jamil. Coba Jamil, apa yang kamu lihat pada gambar ini, Jamil? Ada cewek Bu, ada cewek, Bu, saya lihat. Iya. Ada ibu, ada cewek, ada buah-buahan, ada banyak Bu. Saya di pasar Bu. Iya, kondisinya di mana tadi Jamil? Yang saya tangkap di sini. Pasar Bu Guru, saya lihat itu ada banyak penjual. Oh iya, baik. Mungkin yang lain. Bu Guru. Di situ tampil titik-titik tanda tanya. Kira-kira apa itu yang tepat diisi kira-kira? Tadi Jamil mengatakan bahwa di situ kondisi sebuah pasar. Ada gambar perempuan. Kira-kira apa di situ? Yang lain selain Jamil mungkin? Permintaan penawaran, Bu. Permintaan dan penawaran. Ica ini ya?
Coba sambil saya nilai keaktifan kalian. Neni, Bu. Oh Neni, mohon maaf Neni. Ya, mungkin yang lain gambar apa ya kira-kira ini? Permintaan dan penawaran. Tadi Jamil mengatakan pasar. Coba untuk memperjelas itu. Ibu, Ya, Mira, silakan Mira. kalau saya lihatnya ada penjual, ada pembeli, Bu. Bagus. Ya, ada penjual, ada pembeli di dalam pasar. Kemudian tadi Neni mengatakan ada permintaan, ada penawaran. Coba sekarang perhatikan video yang ditampilkan oleh Ibu. Mungkin ini semakin memperjelas gambar sebelumnya. Anak-anak bisa melihat gambar video yang ditampilkan oleh Ibu? Bisa, Pak Guru. Iya, Ibu. Iya. Suaranya sudah terdengar belum? Belum, Ibu. Suaranya tidak terdengar ya? Tidak terdengar. Tidak, Bu. Tidak ada suara, Bu. Suaranya tidak Ada muncul. suara. Ini. Coba diperhatikan di situ gambarnya. Coba diperhatikan gambarnya di situ. Coba di situ. Nah, di situ ada tulisan apa itu? Misalkan di situ saya bacakan di sini ya. Mungkin ini ada sedikit gangguan teknis. Video Ibu tidak ada suaranya. Mungkin nanti Ibu bisa memperbaiki kembali. Saya nanti bisa di Google Classroom. Nanti kembali ya pada Google Classroom. Kalian bisa melihat video ini. Anak kecil dia bertanya kepada seorang pedagang, Bu, beli ikan berapa sekilo? Kemudian ibu itu, di situ ibunya menjawab, sekilonya 13.000 aja nak. Nah seperti itu. Berarti di sebuah kaitannya dengan gambar yang awal tadi, nah ini, kemudian di dalam transaksi di dalam pasar ini diperjelas dengan video ini tadi. Nah, kira-kira dari gambar dan video ini apa yang dapat kalian simpulkan? Coba Yuli, saya belum mendengar suaranya. Yuli. Saya aja, Bu. Oh iya Heri, silakan Heri. Adik kecil mau beli. Ya, adik kecil mau beli. Terus bertanya Ya, Bapak. berapa harganya tadi, Bu. Oh, Mungkin gitu, ya. begitu. Saya, Bu. Ya, yang lain mungkin? Saya, Bu. Oh ya Mario, bagus. Oke, Apa Mario? tadi di gambar sebelumnya Ya. ada pasar, di video ada yang seperti kelihatannya tawar-menawar gitu, Bu. Ya intinya ada permintaan, ada penawaran, kemudian terjadi tawar-menawar sehingga nanti kalau sudah dibeli, sudah ketemu harga keseimbangan atau harga pasarnya begitu, Bu. Betul apa enggak ya, Bu? Gitu ya. Ya, baik anak-anak. Yang disampaikan oleh temanmu tadi seperti Jamil, kemudian seperti Yuli, kemudian Neni, kemudian Mario sangat bagus sekali. Kita berikan apresiasi dulu, berikan tepuk tangan dulu pada teman-temanmu ini. Ya, baik. Yang disampaikan Mario itu mungkin menggambarkan kondisi pasar secara komplit. Di situ ada tawar-menawar. Tapi di sini Ibu memberikan contoh pada pasar tradisional. Nah, berbeda nanti ketika ada pasar modern. Apakah bisa melakukan tawar-menawar? Cuma pada hari ini kita tidak membahas untuk kegiatan pasar. Kita fokus dulu pada kegiatan atau materi permintaan dan penawaran. Dari video tadi, maka Ibu dapat menjelaskan kepada kalian
pada hari ini materi kita itu tentang permintaan dan penawaran. Kemudian KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama nanti mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian untuk kompetensi keterampilan 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Ada 3 indikator yang harus kalian capai. Di situ bisa kalian baca. Nah, yang paling penting Ibu bacakan adalah pada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik digital dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis pengertian permintaan dan penawaran, kemudian faktor-faktornya, hukum permintaan dan penawaran. Nah, ini yang terpenting, secara jujur, bertanggung jawab, dan mandiri. Jadi, itu tujuan pembelajaran hari ini. Dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Benar sekali, Bu. Ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu lanjutkan dengan materi kita. Bentar ya. Mungkin anak-anak perlu melihat juga video yang Ibu tayangkan hari ini supaya nanti bisa menjawab dari pertanyaan yang akan Ibu berikan, yaitu LKPD. Ada nggak suaranya itu di situ? Sebentar, suaranya terdengar apa tidak ini? Belum Video Ibu. Ibu? Video Ibu? Belum. Nah, ini ada kendala teknis lagi. Mungkin Ibu harus memperbaiki aplikasi Ibu ini. Nah, di situ anak-anak, kalian lihat dulu videonya, nanti Ibu terangkan. Saya ada back suaranya. Coba. Nah, dari mana harga itu datangnya? Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hukum permintaan dan penawaran. Nah, coba itu dilihat. Nah, maksudnya apa hukum permintaan dan penawaran itu? Ini. Di sini ada seorang penjual susu murni. Nah, 1 botol susu itu 5.000. Kemudian pembeli datang untuk membelinya. Nah, karena sudah habis terjual, maka orang-orang akhirnya datang ke penjual pesaing susu murni di sebelahnya. Ternyata penjual pesaing itu memasang harga 6.000, tapi masih laku juga. Nah, seperti itu. Kemudian penjual tadi itu yang pertama itu berpikir bagaimana kalau saya harus mendatangkan stok susu murni lagi. Nah, karena sudah tersedia, maka orang-orang lebih memilih pada kedai Anda gitu. Jadi lebih memilih dengan harga yang 5.000 daripada 6.000. Seperti itu. Nah, sampai akhirnya menaikkan harga yang semula 6.000, 5.000 jadi 6.000, 6.000 jadi 8.000. Kemudian naik lagi menjadi 10.000, mohon maaf. Mohon dicermati nih untuk grafiknya. Nah, dari grafik ini dapat terlihat bagaimana terbentuknya kurva
kurva penawaran, mohon maaf. Namun pada titik tertentu pembeli itu tidak mampu untuk membeli sehingga penjual tersebut kelebihan stoknya. Nah, sehingga seorang penjual perlu untuk melakukan strategi menurunkan harga seperti itu. Baik. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, bagaimana tanggapan dari kalian? Mungkin ada pertanyaan dari video yang sudah Ibu tampilkan? Ada orang paham mungkin dari hukum permintaan terkait dengan hukum permintaan dan penawaran? Saya, Bu. Coba Irwan, Mario lagi. Boleh, Yang Bu. lain saya harapkan keaktifannya ya. Boleh Mario, silakan. Ya, itu tadi berarti kalau harganya tinggi itu, harganya naik itu, penjualnya pengennya menjual banyak gitu ya, Bu? Iya, karena toko sebelahnya itu pesaingnya itu memasang harga lebih tinggi, 6.000, itu dilihat masih laris, maka dia punya inisiatif. Kalau saya juga memasang harga 6.000, kan saya mendapatkan untung juga lebih banyak begitu. Nah, jadi akhirnya dia ikut naik juga seperti itu sampai nanti ketemu harga di mana pembeli itu mulai menurun seperti itu, Mario. Oh, berarti semakin harganya tinggi, berarti jumlah yang ditawarkan semakin banyak gitu ya, Bu ya? Paham apa Ya. yang Ibu paparkan? Paham, Bu. Makasih, Bu. Betul yang lah, Mario. Ketika harganya naik, kira-kira bagaimana kalau dilihat dari jumlah pembelinya, jumlah barang yang dibeli? Kalau Mario tadi kan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan oleh penjual itu naik. Tapi kalau harganya naik, jumlah pembeliannya bagaimana? Mungkin ada yang menjawab? Saya, Bu. Neni? Oh, Yuli Saya, dulu Bu. ya, Nia? Iya, Bu. Ya, silakan Yuli. Kalau harganya naik, itu barang yang mau dibeli sama pembeli akan turun, Bu. Karena harganya naik, uangnya kan nggak cukup. Bagus jawabannya Yuli, bagus. Ada yang melengkapi lagi? Tadi saya mendengar siapa suaranya, Neni atau siapa tadi? Melengkapi mungkin dari jawabannya Yuli. Yang disampaikan oleh Yuli bagus, yang disampaikan Mario juga bagus. Nah, berarti kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham, Bu Guru. Sudah, Bu. Oh, baik kalau begitu. Kita lanjut dengan LKPD anak-anak, ya. Bentar Ibu siapkan dulu. Nah, di sini lembar kerja peserta didik. Nah, hari ini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ibu sebutkan ya masing-masing siapa saja kelompoknya. Kelompok pertama didengarkan, kemudian bisa dicatat mungkin atau diingat-ingat. Kelompok pertama nanti terdiri dari Irwan, kemudian Ica, kemudian Koiru Rozi. Halo, Mas Irwan, Mbak Ica, Mas Rozi. Ya, Bu. Kelompok berapa kalian? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, baik. Sekarang kelompok 2. Jamiludin. Siap Jamiludin? Kemudian siap, Bu Guru. ya, saya pasangkan dengan Mbak Mira. Ya, Bu Guru. Mantap, Bu Guru. Kemudian Mbak Neni. Nah, kemudian kelompok 3. Kelompok 3, siap ya kelompok 2?
Neni, sudah siap ya? Ya, kelompok 3 terdiri dari Mario, Siap Bu Guru. 86. kemudian Mbak Eri, kemudian Mbak Ica. Mbak Ica, siapa ini? Yang belum saya panggil siapa berarti ini? Sudah semua Bu. Mas Mario, Mbak Eri, satu lagi belum? Kan 9 orang. Kak Rozi, Bu. Kak Rozi kelompok 1, kelompok 3 Mario, Heri, kemudian satu lagi. Memang Bu kan 9 Ibu, dengan Ibu 10 jadinya kan. 33 Mas. Saya ulang ya, kelompok 1 Irwan, kelompok Irwan, Ica, Koiru Rozi, kelompok 2 Jamiluddin, Mira, Neni, kelompok 3 Mario, Heri, Juli. Juli, Bu. oh iya Juli, Oh, mohon maaf. alah. Ingat Bu, ulangi Ini bisa jadi juga. ingat Ibu. Iya tadi soalnya layarnya di Ibu ini Julinya kurang, mungkin tidak di on kan apa live ya itu ya. Bentar. Kuotanya menipis Bu saya. Oh kuotanya menipis. Harapan Ibu kalau pada waktu Zoom itu dinyalakan dulu untuk apa ya, sembari kadang-kadang live kadang tidak dinyalakan untuk kameranya gitu ya. Sudah. Kak Rozi dan Sambil tidur Rozi, jangan sambil tidur, jangan sambil makan juga, ini waktunya belajar. Bentar, perhatikan di sini ya. Untuk soalnya Ibu memberikan 4 soal. Iya Bu. Ada 4 soal di situ. Untuk soal nomor 1 dan 2 saya yakin materi sudah saya kirim di Google Classroom anak-anak ya. Sudah dibaca apa belum ya tadi malam? Untuk materi. Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah, sebagian menjawab, mungkin Bu. sudah, sebagian belum. Ya, untuk soal nomor 1, 2, insya Allah pada materi kalian bisa menjawabnya. Karena sudah ada pada materi. Untuk soal nomor 3 dan 4 ini. Nah, di sini berupa soal analisis. Nah, tiga kelompok ini harus mengerjakan 4 soal. Semua soal harus dikerjakan. Tapi nanti saya tunjuk, jadi saya siap semuanya. Saya tunjuk, silakan untuk presentasikan, mengerjakan ini secara kerjasama dengan kerjasama yang solid, bisa memanfaatkan WA kalian, bentuk kelompok kecil mungkin di WA kalian, ya nanti kemudian masukkan nomor Ibu di sana sehingga Ibu bisa memantau, ya. Jadi buat kelompok kecil seperti Irwan nanti buat kelompok kecil Irwan, Ica, Koirozi, kemudian nomor Ibu Siap Bu. masukkan di sana. Nah, nanti begitu juga pada kelompok 2 dan kelompok 3. Mengerti ya? Nah, nanti kelompok 1, soal nomor 3 bagaimana menurut kalian? Kerjakan secara kerjasama, kemudian jujur, jawabannya jangan sampai mencontoh kelompok lain, mengcopy kelompok lain, seperti itu. Coba Ibu kasih waktu 5 Di dalam rumah. menit, ya. Cukup ya. Nah, baik. Mungkin sambil menunggu kalian menjawab untuk menemukan poin yang mohon maaf tulis di kelas sebelumnya itu banyak yang copy paste sehingga kalau ditulis kan memang benar-benar itu tulisan kalian sendiri, karya kalian sendiri gitu ya. Baik.
Sudah siap kira-kira untuk mempresentasikan kalian? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Ibu. Siap? Nah, baik. Saya tawarkan kepada kalian, siapa yang sudah siap? Kelompok berapa yang sudah siap dulu? Ada yang sudah siap, yang belum siap, saya tunjuk. Gimana ini? Coba yang jawab untuk soal nomor 1. Coba presentasikan jawab apa nanti silakan dibagi sendiri. Irwan, Ica, Khoirul Rozi. Nomor saya silakan. Silakan bingung dengan pekerjaannya sendiri. Irwan. Saya bantu untuk soalnya ya. Jelaskan pengusaha jaka yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kelompok 2 siap, Bu Guru. Kelompok 3 siap, Kelompok Bu 2, Guru. Jamil, bagus. Irwan, Bu, siap. oh, kelompok 3 juga siap. Kelompok 3 analisis siap, Bu. Kelompok 2. Oh iya. Kelompok 2 dulu, kelompok 1 sebentar ya. Mungkin dipersiapkan, disempurnakan dulu jawabannya. Kelompok 2, silakan. Siap, Bu Guru. Yang mana saja, Bu Guru? 1 dan 3, coba. Oh, siap, Bu 1 Guru. dan 3 dulu. Pengertian Jelas ya, permintaan, Bu ya. Iya. Saya mulai, Bu Guru. Saya mewakili kelompok 2 menyampaikan tentang soal nomor 1, Bu Guru. Ya. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan itu adalah suatu keadaan di mana kita mendapatkan harga tertentu pada kondisi tertentu. Ya, Sedangkan baik. penawaran adalah tingkat barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktornya, 1, pendapatan guru, selera. Ya. 2, ya. Terus 3. Lain, Bu Guru. Apa-apa yang ketiga? Coba diulang. Ya, Yang Bu ketiga? Guru. Yang ketiga tadi apa jawabannya? Pendapatan, selera, kemudian apa tadi? Yang 1, pendapatan. permintaan, ya. Pendapatan. 1, pendapatan. Selera. 2, harga, selera. Baik. Bagus jawabannya Jamil. Berikan aplaus kepada Jamil untuk menjawab soal nomor 1. Terima kasih, Bu Guru. Ya. Coba dilanjutkan oleh kelompok 2, masih kelompok 2, mungkin pengertian penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di situ kan ada Neni ya? Neni, coba apa itu penawaran? Penawaran itu jika tingkat harga barangnya naik. Iya, Penawaran ya, bagus. Bu? Penawaran. Jumlah barang yang ditawarkan. Maka penawarannya naik. Jika harganya Ya. turun, maka penawarannya juga turun. Oh iya, bagus jawabannya Neni. Mungkin bisa disempurnakan nanti pada kelompok lain ya. Kita sabar dulu pada kelompok 2. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 3. Mungkin Mira bisa menjawab untuk soal nomor 3. Saya bacakan ya soalnya ini. Perhatikan kasus berikut ini. Pada masa pandemi COVID-19, harga masker dan hand sanitizer mengalami kenaikan. Fenomena ini sebenarnya wajar, di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun melonjak. Pedagang pun tak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil untung besar. Nah, walaupun harga naik, namun permintaan masyarakat tetap naik. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan
hukum kasus persetaan seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Mira, Jamil, sama Neni, kelompok 2. Neni Bu. Neni, ya Neni. Ya, jadi intinya itu pada masa kondisi COVID, harga barang masker dan hand sanitizer ya, tapi jumlahnya juga meningkat. Itu masih dalam berlaku hukum permintaan Bu. Soalnya faktor-faktor yang lain tetap atau ceteris paribus. Sebentar. Menurut Neni itu sesuai nggak kondisi itu dengan hukum permintaan? Sesuai Ibu. Baik. Mungkin yang lain bisa menambahkan mungkin dari kelompok 3 mungkin. Saya Bu. Tadi Mario. Oh ya, kelompok 1 Irwan ya ini ya. Coba Ya, Bu. menanggapi dari permasalahan soal nomor 3. Mungkin Bu, kalau menurut saya itu tidak sesuai Bu dengan hukum permintaan. Baik. Karena hukum permintaan Penjelasannya? itu cuma berlaku apabila faktor-faktor yang lain dianggap tetap Bu. Baik. Nah, seperti itu penjelasannya. Mungkin bisa dilengkapi oleh kelompok 3 mungkin. Saya Bu. Iya Mario. Tadi belum dijelaskan ceteris paribusnya yang berubah itu apa. Saya akan nambahi faktor yang tidak berubah Bu, yaitu ternyata baik. ya ternyata setelah saya membaca semalam itu terletak di jumlah konsumen Bu. Jadi jumlah konsumennya ternyata bertambah banyak. Nah sehingga membuat apa itu hukum itu tidak berlaku begitu Bu. Kan harusnya jumlah konsumennya tetap gitu. Ya, makasih Bu. Iya, terima kasih juga pada anak-anakku yang sudah semangat berdiskusi hari ini. Kita apresiasi dulu dengan memberikan aplaus kepada semua kelompok. Berikan aplaus yang paling keras. Coba anak-anak, mungkin ya, untuk jawaban nomor 3 tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Mungkin maksudnya Neni itu sama, tetapi tadi sudah diluruskan sama kelompok 1 dan dilengkapi oleh atau disempurnakan oleh kelompok 3. Ya, Ibu. Seperti itu. Neni, lain kali lebih dicermati ya dalam membaca materinya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, tapi sudah bagus mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian kalau soal analisis yang nomor 4 itu anak-anak sebenarnya sama ya, sama cuma fenomenanya saja yang berbeda. Pada nomor 4 itu menjelang Idul Fitri. Jadi pada bulan Ramadan sama Lebaran itu ya. Nah, kita tahu kan di Indonesia ketika pada kondisi itu kan harga semua barang itu naik. Mulai dari sembako, kemudian pakaian, ya segalanya lah naik. Tetapi jumlah permintaannya itu tetap mengalami kenaikan lah. Jawaban dari soal nomor 3 itu juga berlaku pada soal nomor 4. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Bisa dipahami untuk Bisa Ibu. Ya. materi ini. Baik. Untuk memantapkan pemahaman kalian, Ibu memberikan tugas mandiri. Tugas mandiri ini kalian kerjakan nanti pada Google Classroom. Kalian tulis lagi di buku tugas, kemudian kirim lagi ke Google Classroom ya anak-anak ya. Jawabannya nanti ada kaitan dengan video yang Ibu tanyakan tadi yang tidak ada suaranya. Insya Allah di Google Classroom kalian nanti bisa lebih jelas lagi, bisa kalian putar berkali-kali sehingga kalian akan memahami apa itu permintaan, apa itu penawaran, kemudian juga mengenai bagaimana hukum permintaan dan penawaran seperti itu. Ada 2 soal di sini untuk tugas mandiri kalian. Coba kalian baca dulu dalam hati. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari 2 soal ini, mungkin kurang jelas pertanyaannya. Dapat dipahami tugas mandirinya anak-anak? Paham Bu Guru. Paham, Guru. Paham. Paham Bu.
Boleh kerjasama, Bu. Jangan khawatir anak-anak, kalau anak-anak tidak Mario, kalau tugas mandiri, mohon maaf, tidak usah kerjasama dulu karena ini adalah bersifat mandiri atau individu. Jadi kalian harus menjawab secara mandiri. Ya, kalau diskusi boleh kalian bekerja sama. Ibu ingin tahu seberapa dalam pemahaman kalian tentang materi. Jangan khawatir kalau nanti tidak paham, bisa kalian tanyakan melalui WA group ya anak-anak ya. Ibu akan standby di WA group sepanjang itu masih sampai jam 14. Jadi nanti kalian kalau tidak paham bisa kita gabung pada WhatsApp group seperti itu. Boleh searching sama buka buku, Bu. Kemudian anak-anak boleh. Ya, Di situ makasih, kan Bu. bisa kalian lihat. Ya Mario, terima kasih juga dalam. Guru. Iya, Pak Jamil silakan. Mas Jamil silakan. Boleh saya saling bantu jawabannya dengan Ica, Bu. Tidak Jamil, boleh. didengarkan lagi. Kalau dikerja tidak boleh Jamil. Oke. Jamil kerjakan sendiri. Tapi kalau Ica misalkan tanya, menurut kamu bagaimana ini? Intinya bagaimana? Silakan kalian bantu ya anak-anak ya. Karena tidak ada salahnya untuk berbagi ilmu. Itu kan bagian dari apa? Mendapatkan pahala ya anak-anak ya. Mendapatkan pahala. Kita kan kalau tidak bisa sodako uang misalkan, kita kan juga bisa sodako ilmu pada teman, tetapi tidak menjawabkan. Artinya itu tidak menuliskan, kemudian mengirim Google Classroom seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Jamil? Ya. Rozi? Ya. Yuli, terima kasih. Kalau sudah dipahami anak-anak untuk hari ini, supaya kalian paham lagi, silakan kemudian kalian kerjakan, kemudian selesai. Oh iya, mungkin anak-anak kalau kita meet begini untuk buka Google Form-nya agak kesulitan ya. Apa nanti aja dikerjakan untuk soal evaluasi, tapi Ibu ingin segera tahu ya ini untuk soal evaluasi. Nah, sambil kalian menunggu mengerjakan, anak-anak pembelajaran hari ini untuk nilai dari LKPD tadi, hasil diskusi dari kalian tadi, Ibu umumkan untuk nilai terbaik yaitu pada kelompok 3, kelompoknya Mario, Heri, sama Juli. Karena jawabannya paling sempurna. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Juli. Kemudian kelompok kedua, ya. Kelompok 2 karena tadi sangat antusias sekali, terutama Jamil sama Neni tadi menjawab 2 pertanyaan dari Ibu. Nah, itu kita berikan apresiasi walaupun tadi ada kurang sempurnanya ya. Untuk kelompok 2 berikan
tepuk tangan lagi. Dan dengan nilai yang tertinggi tadi 95. Kelompok 2 92. Kemudian kelompok 1 karena agak terlambat tadi untuk menjawab walaupun sudah sempurna, kelompoknya Irwan saya kasih nilai 90. Nah, baik anak-anak, sudah selesai untuk soal evaluasi. Ini kelihatan yang paling tinggi ini kelihatannya Juli ya nilainya ini. Terima kasih. Ada data Ibu ke Juli, tapi masih ada beberapa yang belum selesai nih. Iya. Baik anak-anak, nanti bisa dikerjakan selanjutnya. Kita setelah Zoom ini ya bisa dikerjakan untuk soal evaluasi. Karena waktunya udah mulai habis, kita tutup dulu untuk materi hari ini dengan kita simpulkan. Coba kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Manfaat apa yang dapat kita peroleh pada pembelajaran hari ini? Kaitannya dengan materi, bisa kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya. Seperti kebutuhan, kemudian seperti kelangkaan, seperti pelaku kegiatan ekonomi, seperti itu. Kira-kira kesimpulannya apa hari ini? Untuk materi hari ini, ayo coba. Jamil, Heri, coba kesimpulannya apa untuk materi hari ini anak-anak? Ya Bu Guru. Jamil. Ya Bu Guru hadir. Iya, kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulan untuk hari ini apa Jamil? Coba kesimpulannya apa untuk hari ini? Ya Bu. Ya Bu Guru, kesimpulan untuk hari ini. Ya. Saya dapatkan dengan teman-teman tentang pembelajaran permintaan penawaran. Iya. Bahwa kita paham kita ketika membeli barang di pasar kita pandai-pandai menawar dan pandai-pandai menawar harga dengan harga yang termurah, Guru. Kemudian sesuai dengan hukumnya kita bisa pahami begitu, Bu Guru. Ya, hukumnya apa tadi, Jamil? Hukum permintaan dan hukum penawaran, Bu Guru. Penawaran, baik. Iya, Bu Guru. Selain Jamil, kesimpulannya apa hari ini? Coba. Walaupun harganya lagi murah, tidak semuanya harus dibeli banyak, Bu. Harus sesuai kebutuhan saja. Ya, baik. Bagus, Heri. Anak-anak, seperti yang sudah disampaikan oleh dua temanmu tadi, Jamil dan Heri, betul bahwa pada pembelajaran hari ini kita paham akan apa itu pengertian dari permintaan, kemudian penawaran. Kemudian yang paling penting di sini adalah mengenai hukum permintaan dan penawaran. Sehingga manfaat yang dapat kita peroleh seandainya nantinya kalian itu menjadi seorang usahawan, wirausaha, kalian jangan sampai memberikan harga yang tidak dapat dijangkau oleh pembeli seperti itu, walaupun mempertimbangkan biaya-biaya yang lain. Seperti itu ya manfaatnya yang dapat kita ambil dari materi hari ini. Yang kedua, manfaatnya ingat anak-anak, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, seperti pada materi yang lalu bahwa kebutuhan itu berdasarkan intensitasnya dan lain sebagainya, kita harus bisa membuat skala prioritas. Jadi kita tidak harus memenuhi segala kebutuhan kita, seperti itu. Ya, terkait dengan permintaan dan penawaran. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Coba sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada tadi Jamil ya yang memimpin doa. Sekarang Mariono. Oke. Coba minta tolong Mariono untuk memimpin doa sesudah belajar. Oke. Yuk teman-teman. Maaf, sebelumnya anak-anak jangan lupa ya dibaca lagi materi yang sudah saya share pada Google Classroom. Mohon maaf ya. Kemudian jangan lupa tadi yang belum mengerjakan soal evaluasi dikerjakan ya. Saya tunggu. Hari ini saya tunggu sampai jam 12. Seperti itu. Kemudian persiapan untuk materi selanjutnya itu kita lanjutkan dengan kurva permintaan.
fungsi permintaan dan penawaran dan kurva permintaan dan penawaran. Coba nanti saya share materinya, kalian pelajari sebelum kita tatap muka. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, baik. Ya, Bu. Mario sudah siap untuk memimpin doa sesudah belajar? Oke. Yuk, Baik, teman-teman. Untuk supaya ilmu yang kita pelajari banyak mendatangkan manfaat, kemudian menjadi amalan unggulan Bu Guru, dan kita semuanya saling mendoakan semoga sukses. Yuk kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mario, terima kasih anak-anakku. Tetap semangat ya anak-anak. Jaga kondisi kalian ya. Nah, kita bertemu kembali pada jadwal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf.